Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebentar ya. Silakan masuk. Isi Bu. Kamu Ihsan ya? Iya, Kamu habis dari mana? dari rumah sih Bu. Emang mau kesini aja. Seperti itu. Oh iya, kamu datang ke sini atas kemauan kamu sendiri atau ada yang menyarankan? Kemauan saya sendiri sih Bu. Oh, baiklah. Sebelumnya kamu sudah pernah melakukan sesi konseling? Belum pernah Bu. Belum pernah ya. Baiklah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang konseling. Jadi, konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan kepada konseling untuk menyelesaikan suatu permasalahannya. Nah, di sini Ibu sebagai konselor yang akan membantu kamu dalam menyelesaikan permasalahan kamu. Sedangkan kamu sendiri adalah sebagai konseling untuk dibantu menyelesaikan masalahnya. Itu apa bisa dipahami? Insya Allah Bu. Oke. Sebelumnya Ibu mau tahu apa yang kamu harapkan setelah selesai melakukan konseling ini? Harapan saya bisa menyelesaikan masalah ini dan prestasi akademis saya membaik seperti dulu. Oke. Baik. Sebelumnya dalam sesi konseling ini memiliki kontrak waktu dan membutuhkan beberapa kali pertemuan. Insya Allah di sini kita akan 3 kali sesi pertemuan, di mana dalam sesi satu konseling itu biasanya 30 sampai 45 menit seperti itu. Jadi apakah kamu bersedia untuk melakukan sesi konseling ini? Bersedia Bu. Oke, baiklah, langsung saja kita mulai sesi konseling kita ya. Baik Bu. Nah, coba deh sekarang kamu ceritakan masalah apa sih yang kamu hadapi sekarang? Saya sedikit ragu Bu untuk menceritakan masalah saya karena saya takut masalah ini diketahui orang lain Bu. Begitu ya. Kamu tenang saja. Dalam sesi konseling ini terdapat asas kerahasiaan, di mana permasalahan yang kita bahas di sini tidak boleh dibagikan kepada orang lain. Jadi, ibu sendiri tidak boleh membagikannya kepada orang lain dan kamu juga tidak boleh membagikannya kepada orang lain. Seperti itu. Jadi, apa kamu setuju untuk melanjutkan sesi konseling ini? Setuju Bu. Oke, nah sekarang kamu boleh ceritakan masalah kamu. Jadi begini Bu, selama saya sekolah online, saya merasa bahwa prestasi akademik saya menurun Bu. Karena banyak mata pelajaran yang tidak bisa saya pahami ketika melalui penjelasan online. Padahal sebelumnya saya selalu mendapatkan juara kelas. Seperti itu. Menurut kamu, apa sih yang membuat prestasi kamu itu menurun? Menurut saya, selama sekolah online ini, saya tidak fokus dalam mendengarkan. Fokus saya kadang terbagi gitu. Karena jika di rumah ribut dan kadang disuruh-suruh juga. Jadi fokus mengikuti pelajaran sehingga tidak paham terhadap mata pelajaran tersebut. Oh, seperti itu. Jadi menurut kamu sekolah online ini selama kuliah online berlangsung membuat kamu tidak fokus belajar ya, dan menyebabkan nilai kamu menurun. Iya Bu, jadi saya tidak suka sekolah online Bu. Kamu tidak suka sekolah online? Iya Bu, saya hampir menangis ketika saya tidak juara kelas lagi selama sekolah online. Kamu sangat sedih ya ketika kamu tidak juara kelas lagi. Iya Bu, kadang saya mikir untuk apa sih sekolah jika pelajaran tidak masuk ke otak. Ibu bisa memahami kesulitan kamu dalam sekolah online. Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu sedang sekolah online tapi harus disuruh-suruh? Saya sangat kesal Bu, tapi tetap saya kerjakan. Saya mau semangat belajar. Saya seperti dulu lah Bu. Memangnya kamu yang dulu itu seperti apa? Dulu saya sebelum berangkat sekolah bantu ibu saya berkemas dulu.
baru saya berangkat sekolah. Dan waktu belajar saya teratur, Bu. Setelah Isya saya mengerjakan tugas, setelah itu saya tidur. Tapi semenjak sekolah online, tugas saya berdatangan silih berganti dan saya bingung untuk membagi waktu mengerjakan antara tugas sekolah dan membantu orang tua. Makanya saya kesal ketika disuruh-suruh saat sekolah online langsung. Ihsan, ibu paham dengan permasalahan yang kamu hadapi. Namun kita akan fokus terhadap permasalahan belajar kamu ya. Ya, Bu. Ibu ada saran nggak bagaimana menyikapi hal tersebut? Baik. Ibu hanya dapat memberi saran. Kamu dapat mengatur jadwal kamu kembali. Misalnya nih kan, kamu kalau sekolah offline itu kan biasanya jam 7 kan, udah harus datang ke sekolah. Nah, sedangkan sekolah online tentu kamu juga jam 7 gitu kan sekolahnya. Nah, sebelumnya kamu itu dapat membantu orang tua kamu seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kamu tuh bisa bantu di pagi, dan ketika ada jam istirahat kamu tuh bisa bantu orang tua kamu seperti itu. Kamu bisa memberikan pengertian tentang sekolah online kepada mereka. Jadi kamu nggak boleh juga marah-marah ketika kamu disuruh-suruh. Kamu boleh kesal, tapi ketika sudah selesai mengerjakannya, kamu bilang baik-baik, Bu, saya lagi sekolah online, Ibu harap mengerti ya, gitu, seperti itu ya. Gitu. Apa saya bisa, Bu? Saya merasa itu cukup sulit, Bu. Ibu yakin kamu bisa melakukannya. Di sini ibu akan memberi kamu tugas dengan pembiasaan. Jadi tujuannya itu permasalahan akademik kamu akan terselesaikan dengan tugas yang akan ibu berikan ini. Tugas seperti apa itu, Bu? Tugasnya itu kayak jadwal gitu. Ibu akan mengatur kembali pola belajar kamu seperti sekolah offline dulu gitu kan. Tugas-tugasnya itu bisa kamu catat di dalam sini ya. Tugas ini bisa kamu tempel di kamar kamu ataupun di meja belajar kamu agar kamu tuh dapat melihat dari tugas-tugas jadwal ini ya. Jadi kamu tuh bisa mendisiplinkan waktu antara belajar dan membantu orang tua kamu seperti itu. Bagaimana jika saya tidak dapat melakukannya, Bu? Insya Allah kamu pasti bisa melakukannya. Baik, Bu. Nah, minggu depan kita akan bertemu lagi dan melihat perkembangan yang telah kamu lakukan seperti itu. Makasih, Bu. Baiklah, kita sudah memasuki di akhir sesi konseling. Ibu akan menyimpulkan sedikit dari percakapan kita hari ini. Jadi nilai kamu itu menurun karena kamu sulit membagi waktu antara sekolah online dan membantu orang tua. Kamu itu kan semenjak sekolah online gitu kan tidak fokus dalam belajar. Nah, di pertemuan ini kamu akan mengerjakan jadwal yang telah kamu buat sendiri selama 1 minggu dan melihat perkembangannya di sesi konseling berikutnya. Itu saja yang dapat ibu simpulkan. Karena waktu konseling ini sudah habis, ibu rasa pertemuan ini cukup sampai di sini ya. Menurut kamu untuk pertemuan selanjutnya, kamu maunya di ruangan yang sama seperti ini dan di waktu jam yang sama seperti ini atau bagaimana? Menurut saya boleh kita lakukan sesi konseling di luar, Bu, biar tidak tegang dan jamnya sesuai waktu Ibu. Baiklah, ibu tidak akan masalah tentang itu, mau di luar atau di dalam ruangan juga nggak masalah. Ya sudah, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini dengan membaca doa dan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya, Bu. Ya. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Hati-hati kasih, Bu. ya.